PowerPoint yang kita gunakan jadi interaktif ya. Nah, selain itu, untuk mencapai tujuan, tadi dalam pembelajaran ya Bapak Ibu sekalian, ini dipengaruhi oleh subjek pengajar, apakah bisa mengajar dengan baik apa tidak, relevan dengan keadaan siswa apakah tidak, objeknya sendiri apakah ada motif minat belajar apakah tidak, dia mampu menyerap pembelajaran apa tidak, medianya, dan juga dipengaruhi satu lagi, yaitu apa? Lingkungan. Ya, betul ya Bapak Ibu sekalian, lingkungan. Jadi, kita medianya bagus, tapi lingkungannya rame, lingkungannya nggak mendukung, maka akan berpengaruh terhadap apa yang dicapai oleh siswa tadi. Jika kita saat ini daring, kita juga dipengaruhi oleh keadaan lingkungan ya. Apakah nanti jangan-jangan di tengah perjalanan kita mengalami mati listrik, atau mungkin internet saya mendadak mati, atau internetnya nggak stabil, atau suara saya speakernya ini kehabisan baterai, itu kan mengaruhi proses kita dalam belajar. Atau ketika saya mengajar ini, ternyata ada keramaian di samping kanan kiri saya, akan mempengaruhi suara saya untuk nyampe ke Bapak Ibu. Jadi, kalau secara filosofis ya, di media pembelajarannya ini berfungsi sebagai perantara atau alat kita agar si objek tadi bisa mencapai pada tujuan pembelajaran. Tanpa media pembelajaran, kita akan sulit membuat objek tadi itu mencapai pada tujuan pembelajaran. Akhirnya kita gagal mendidik, siswa kita gagal untuk mendapatkan pengetahuan baru, dan akhirnya kurang bisa memberikan manfaat pada masyarakat. Nah, sehingga media pembelajaran ini menjadi salah satu unsur yang penting untuk bisa kita siapkan. Ya. Nah, mengapa media pembelajaran menjadi penting ya? Kalau saya boleh membuat analogi Bapak Ibu ya, siswa itu ibaratnya itu benih gitu ya, benih boleh tadi benih pohon yang bermanfaat, pohon mangga misalnya yang berbuah banyak. Kalau dia itu sifatnya benih tadi itu ya, jikalau kita ingin dia bisa tumbuh, berkembang, berbuah yang banyak, bisa memberikan manfaat untuk makhluk hidup di sekitarnya, maka tentu butuh media dan cara yang tepat agar benih tadi itu bisa tumbuh secara optimal. Jadi kita memberikan media yang tepat. Nah, kalau dalam tanaman, kita butuh media tanam dan juga cara merawat tanaman itu dengan cara yang benar. Kalau medianya keliru, caranya keliru, walaupun subjeknya punya pengalaman jam terbang yang tinggi dalam mengajar, dalam menanam benih, ya, lantas objeknya itu adalah benih yang baik, tapi media dan caranya salah, maka dia akan gagal tumbuh secara optimal. Rasa ini Bapak Ibu juga sangat melontok ya tentang hal ini. Nah, lantas apa manfaat kita mengoptimalkan media pembelajaran bagi siswa? Kalau media pembelajaran kita bisa bagus dan tepat, maka akan bisa meningkatkan pemahaman. Bapak Ibu, kita sekarang ini mendidik anak sudah generasi yang mungkin berbeda ya. Bapak Ibu mungkin sekarang kebanyakan milenial ya, atau mungkin ada yang generasi sebelumnya. Nah, yang kita didik sekarang, ini kalau secara risetnya mereka ini, kalau nggak Gen Z, mereka adalah Gen Alpha, Bapak Ibu. Jadi generasi yang mereka sejak lahir sudah terbiasa dengan internet, mereka terbiasa dengan media. Alhasil, ya, kekuatan daya tarik kita, apa yang kita ajarkan media kita, itu akan mereka cocokkan, mereka akan tarik-menarik dengan media yang mereka kenal selama ini. Nah, kalau kita bisa bagus media pembelajarannya, maka bisa meningkatkan keterlibatan dan motivasi mereka dalam belajar. Bahkan kalau ternyata kita bisa bikin media pembelajaran yang itu mereka bisa digunakan untuk mandiri, begitu ya, mereka bisa belajar sendiri secara manual di berikutnya. Apa manfaatnya bagi kita? Kalau kita mungkin akan repot di awal ya Bapak Ibu. Nyiapkan media pembelajaran ternyata nggak mudah gitu ya. Tapi lebih baik daripada kita itu mengajar